dulu pelaksanaan ibro atau tahalul yang menyangkut tentang hak adami, baik yang ada hubungannya dengan hablum minannas maupun hablum minallah, yang insya Allah untuk pelaksanaan ibro akan dilaksanakan oleh Bapak Ketua MUI Kecamatan Lapok, yaitu Bapak Kiai Haji Gus Hodin Saifuddin. Waktu dan tempat secukupnya kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi din nufusiz zakiyah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para tuan guru yang sempat hadir, wabil akhos sayyidi wa murabbi arwahina Bapak Kiai Haji Husin Ali Makmur, Abah Kiai Haji Mehmet Humaidi, Abah Kiai Haji Hariruddin, Bapak Kiai Ahmad Saifuddin, serta aparatur pemerintah dan seluruh para tokoh masyarakat yang tidak disebut nama besar dan gelar. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan atas kehadirannya. Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya menyampaikan, la yusiluhu ilaihim illa ayusiluhu ilaih. Tidaklah kita dipertemukan dengan orang-orang soleh kecuali sebagai tanda kesalehan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh sini sepuh minggaipun dumateng kesepuhan, wabil khusus ugi Bapak pengurus jenazah atau Menteri Perkematian Bapak Haji Ubaidillah, para muazziyin awal muazziyat, hadir ugi Sekjen MBCNU Kecamatan Lapok, mohon maaf, Ketua Muslimat dan seluruh ketua ranting, terlebih kepada Ibunda Ketua Muslimat sekaligus sohibatal musibah beserta dua putra dan dua mantu dan para putu sedaya mawon ingkang mugi-mugi angsal rahmat lan ugi maghfirah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Taziah intinipun menika setunggal ndongaaken, kaping kalih ndanganaken, kaping tiga ndongengaken. Mila awal kita rawuh mriki kawula mewakili sedaya muazzin wal muazziyat nderek ndonga ajarakumullahu fima asobakum wa ghafara limayitikum wa ahsana li'ajaikum. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ajarakumullahu fima asobakum. Mugi-mugi keluarga ingkang dipun tilar, dipun paringi dodo ingkang jembar, penggalih ingkang sobar, musibah ingkang katampi dados ladang ingkang dipun ganjar. Sedaya kelepatanipun almarhum kalian Allah dipun lebar. Lan ugi muazzin muazziyat kesepuhan ingkang sampun ridho dan lilo, menguatkan tenaga, diberikan kemampuan dan kemauan hadir di acara takziah ini, diberikan derajat ingkang luhur benjang wonten ing yaumal mahsyar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak tinggi, di mana baginda Nabi telah menyampaikan sebuah segmen, man aja musoban, siapa yang berkenan untuk bertakziah musoban kepada saudara, teman, kerabat, ikhwan yang tertimpa musibah,
takziah kita ikut serta meringankan kehadiran kita dalam rangkaian takziah, meringankan beban orang yang sedang tertimpa musibah. Tentu takziah ini ditunjukkan kepada keluarga yang masih hidup. Karena orang yang tertimpa musibah kadang lupa terhadap ayat-ayat, kadang terlalaikan terhadap hadis-hadis. Sebagaimana Nabi meninggal, sahabat Umar sampai-sampai berkata, "Man qala inna Muhammadan qad mata, turabtu unuqah." Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, akan aku potong lehernya. Sahabat Umar lupa bahwa baginda Nabi Muhammad adalah manusia yang dititah memang harus meninggalkan dunia. Ia lupa akan ayat-ayat Al-Quran, kulun nafsin dha'iqatul maut. Maka sangat manusiawi jika istri, anak tertinggal oleh orang yang telah mendampingi, membimbing, membina, membesarkan, menjadikan anak-anaknya semua menjadi manusia, satupun tidak ada yang menjadi kambing, kemudian ditinggalkan, lupa atas hal-hal yang semacam itu, seolah-olah tidak percaya kalau ayahnya sudah meninggalkan untuk selamanya. Maka kehadiran kita takziah meringankan beban wa tawasobil haq, bahwa kita semuanya dirangkaikan dalam sebuah ayat Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Tuhan, apalagi ayah kita sendiri, nyawa kita sendiri ini tak mampu untuk mempertahankan hidup. Sebagai bukti bahwa manusia ini adalah al-hakir, manusia adalah manusia yang tidak punya kemampuan, yang hina. Dan Allah Al-Jabbar yang maha perkasa, sehebat, semampu, sekuat dikdaya manusia tidak akan pernah bisa mempertahankan hidupnya. Sebagai pembuktian bahwa Allah lah yang maha Al-Jabbar. Maka kehadiran kita kesemua di sini mudah-mudahan bisa meringankan beban keluarga ingkang tertinggal. Kata Nabi, siapa yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, falahu ajru mislih. Dalam hadis lain, falahu ajrul musab. Maka semuanya yang ikut merasakan dan bertakziah akan mendapatkan pahala yang sama, yang pahala itu diberikan kepada orang yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diniati silaturahmi, takziah, tidak sia-sia, bukan hanya kepantasan, tapi kita tunduk dan ikut terhadap aturan Allah yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah melalui nabinya mewajibkan kita bukan untuk mempersulit. Di mana ada orang yang tidak mampu untuk mandi sendiri, maka orang yang masih hidup diwajibkan untuk membersihkan kotorannya. Karena fitrah manusia adalah suci. Apakah ini hanya sebuah perintah? Memang sebuah perintah, tapi efek positifnya disampaikan dalam sebuah hadis Hakim, man ghasala musliman, siapa yang berkenan memandikan orang muslim, dan haram memandikan bagi jenazah yang berlainan jenis yang bukan mahramnya. Ini kadang-kadang wanita biasanya sokang pegang-pegang satir, padahal mayatnya laki-laki. Apalagi kalau yang meninggal kuning, bangir, gagah, ganteng, luar biasa seperti abah kita. Maka banyak wanita yang kadang-kadang ingin melihat tanpa berbusana. Ini haram, tidak dapat pahala sama sekali. Bahkan menurut Imam Romli yang lebih gawat, tidak usah dimandikan kalau ada laki-laki yang meninggal, kemudian orang laki-laki tidak mau memandikan. Istrinya tidak ada, anak perempuannya tidak ada, cukup ditayamumi. Ini memaknai bahwa siapa yang memandikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Allah akan mengampuni dosanya orang yang memandikan, bukan hanya 1 kali ampunan, tapi 40 kali ampunan. Mungkin kalau kita
memandikan, mencuci pakaian 40 kali cucian. 2 kali aja sudah suci, sudah bersih. Ini bukan hanya 2 kali. Yang mencucikan bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semuanya menjadi ladang kebaikan bagi yang masih hidup. Juga ada potensi distribusi kebaikan kepada yang telah meninggal. Bahkan untuk rekan-rekan yang tidak bisa memandikan, tidak bisa mensolati, dan tidak bisa membawa, yaitu para pendekar kuburan yang telah menggali dari pagi, bahkan belum jam 6 sudah pergi ke sana. Ini juga kabar gembira yang merupakan aset yang harus diniati dengan benar. Bahwa menggali kuburan niatnya bukan untuk apa-apa, tapi merupakan kewajiban tunduk kita kepada Tuhan. Man khafaro kufrotan, siapa yang menggali kuburan, fa'ajannahu, kemudian ia menutup kembali, menggali dan menutup kembali, ujriya alaihi ka ajri maskan ila yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal, yang pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Allahumma, dengan syarat kalau nanti kirimannya nggak datang-datang jangan gerundel. Diniati dengan niat yang ikhlas dan tidak karena bayaran, dibayar ataupun tidak, ini merupakan kewajiban kita. Kita bersyukur kepada teman-teman yang luar biasa, padahal mereka ekonominya menengah ke bawah, tapi ridho dan ikhlas demi apa? Melaksanakan dan mensukseskan kewajiban kita. Birawuh ingkang kula hormati, mudah-mudahan almarhum insyaallah ini tidak perlu doa, insyaallah almarhum husnul khotimah. Karena batas husnul khotimah itu batasnya najah, batasnya muhtador, saat ruh keluar. Setelah keluar statusnya sudah jelas. Jadi kita berharap khusnudon kepada Allah. Beliau pulang setelah sholat Isya. Ini menandakan ada nilai kebaikan yang kemudian tidak disusuli dengan kejelekan, kemudian diakhiri dengan hidupnya. Ini mempertandakan bahwa kembalinya dalam posisi suci dan dalam posisi ingkang sae. Ingkang kaping kali ndanganaken bilih Bapak Kiai Haji Supangat. Niki mantan kepala Madrasah Ibtidaiyah. Tetapi walaupun beliau berilmu di bidang pendidikan, tentu piyambakipun manusia biasa, manusia yang tidak bisa terlepas dari kekhilafan, kealpaan, dan kesalahan. Wong guru juga manusia. Seorang guru, apalagi kepala, tentu interaksi dengan bawahan, yaitu para guru-gurunya dan anak didiknya, serta wali muridnya, dan masyarakat di dalam mengsengkuyung pendidikan itu. Tentu beliau di dalam muasyarahnya dengan masyarakat, banyak kalimat yang kurang tepat, atur yang kurang teratur, serta ucapan yang kurang mapan. Mbok menawi ingkang hadir teng mriki nate dipun sanjangi kalian ucapan ingkang boten pernah kalian penggalih saha pemanggih panjenengan. Kawula kapitados kalian keluarga besar saking putra-putranipun, saking sekaligus pengurus pemulasaraan jenazah, supados ngaturaken sedaya kelepatanipun almarhum kathah napa malih alit terang-terangan napa malih samar-samaran, sedaya ingkang nate mboten merenahaken penggalih panjenengan kersa kanthi ikhlasipun penggalih panjenengan paring pangapunten, nyuwun ngapunten nggih. Kula niki ping 3 mboten berarti niki babaganipun kali werna-werna. Nyuwun ngapunten Pak Haji, karena memang sunah ping 3 lah nggih. Jadi niki ampun dipun tafsiri macam-macam. Pirawuh tenggal hormati, alhamdulillah kula husnudzon kalian almarhum selama hidupnya. Sugeng rawuh dumateng Rama Kiai Haji Yasin Al-Daldiri, monggo.
selama hidupnya dikala ibro piyambakipun menika mboten iskal. Gusti Rusudin ugi pendamping desa monggo. Kiai kekali ingkang kleres nganggo sarung sedaya. Selama hidupnya piyambakipun islah, berarti piyambakipun sampun ridho insyaallah. Kesalahan, kealpaan, kekeliruan kita kalian almarhum, insyaallah almarhum paring pangapunten. Lan putra putri lan nyainipun uga mewakili paring pangapunten nggih Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananging ugi kesalahan sesami manusia menika wonten babaganipun tentang marwah dan hak-hak Adam ingkang arupi maliyah utawi materi. Bilih kewajiban arupi materi menika ngendikane Kanjeng Nabi dados grandet utawa dados perkawis ingkang ngalang-alangi kebebasan secara totalitas wonten ing alam barzah. Ngantos Kanjeng Nabi ngendika al mayyitu mahlulun biddain. Benjang tiyang sedo niku badhe dipun mahlul niku dipun belenggu. Tegesipun boten bebas, mayit terbelenggu oleh hutangnya. Walaupun dia mati syahid, sekalipun ia mati syahid, tetap hutang itu masih bisa menjerat kepada kebebasan yang sempurna. Di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Ar-Ruh, di sana disebutkan pertemuan Su'ab dan Ka'ab. Lehernya terlilit jeratan jeratan kuningan. Ditanyakan kenapa ya panjenengan terlilit, kata beliau, ngalaya ngasrotu dananir ngalal Yahudi. Saya hutang kepada Yahudi 10 dinar, padahal yang dihutangi orang kafir. Tapi itu masih menjerat. Kemudian melalui mimpi itu disarutangi lewat dalil-dalil mimpi yang dibuktikan oleh kebenaran dan pengakuan. Niki maknanipun bahwa penting sangat kula jenengan sedaya sak saged-saged mumpung tesih dipun paringi kemampuan. Mila mbok menawa almarhum nate utang dereng dilunasi utawa selangan dereng dipun wangsulaken. Hosoban dereng dipun prosentase. Jenengan nyambut motor berharga 5 juta. 1 bulan kemudian sanes nyambut sampean ngagem motor tanpa sanjang. Ingkang gosok niku biasanya cokan sendal kulit kelas sepak kadi maskur niku 2 juta kurang. Nggih. 2 juta kurang 1.990.000. Niki saat dipakai 1 minggu teng panjenengan didol berkurang 10.000. Berarti jenengan wajib mengembalikan sendal itu dan wajib membayar 10.000. Ini kalau di dalam bab khosoban. Jadi nilai yang kurang akibat pemakaian kita yang tidak ada akad atau khosob niki wajib harus diprosentasekan. Mbok menawi almarhum ugi ngaten. Mila monggo panjenengan sinaosa almarhum sudah meninggal, panjenengan kenging nuntut kalian keluarganipun. Secara fikih tirkah harta tinggalan haram dibagikan kepada keluarganya. Kalau satu belum penyelesaian biaya pemulasaraan mayit sampai terpendam. Yang kedua, biaya tentang pembayaran hutang. Yang ketiga, pelulusan tentang wasiat yang tidak melebihi 1/3 dari harta tinggalan. Niki menawi dipun bagi tanpa menghiraukan hutang-hutang kepada orang lain percanten mawon. Dunya ingkang dipun bagi memaksa padahal mayit tesih gada utang niki sokawinipun boten berkah. Nggih tumbas motor nek boten ilang nabrak. Nggih gawe poya-poya nek boten masuk rumah sakit. Nggih bola bali panjenengan niku ingkrah-ingkrih boten saged golek duit. Niki maknanipun kita tunduk kepada aturan Allah. Insyaallah apa yang diatur oleh Allah itu ada kemanfaatannya buat kita. Kosok wang sulub pun ugi. Bila kita semuanya punya hutang, punya pinjaman, punya khosoban kalian almarhum, saged kita menika ngodoni kewajiban kita kalian almarhum dipun limpahaken kalian keluarga sebagai ahli warisipun. Syarat keluarga sebagai ahli warisnya.
bukan kepada adik, bukan kepada kakak, bukan kepada bibinya ataupun menantunya. Orang yang berhak menerima faraidnya, yaitu anak-anak dan istrinya. Hanya itu. Sebab kecuali piyambakipun boten meninggalkan anak dan istri atau tidak meninggalkan anak, hanya istri. Niki mait kolang-kaling saged mawon teng kakak lan adikipun. Ananging babagan materi menika boten dipun batasi kalian jumlah minimal sekecil apapun. Niki badhe dipun hisab boten ing ngarsanipun Allah. Sebagai pembuktian bahwa keadilan hakikat nggih keadilannya Allah. Allah lah yang maha adil. Keadilan manusia kadang bisa dimanipulasi, bisa ditipu ataupun macam-macam. Maka kita punya keadilan nanti, keadilan yang tidak bisa dibantahkan. Keadilan ingkang para juru adilnya boten saged dipun sogok kalian rokok coklat. Sebab malaikat menika boten kersa. Duko nek rokoke di samsu, nggih. Tetep boten kersa. Mila ingkang mekaten mbok menawa sugengipun almarhum nate candak tekel kali hakat panjenengan rupi toya sak unjuk daharan sak puluk godhong sak sowek kersa kanthi ikhlasipun penggalih panjenengan paring halal alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sanksi-sanksi ingkang kacatet kalian almarhum kabuset, kamansuh, syukur-syukur kalian kitabahipun to catetanipun. Sebab kesalahan kula jenengan sedaya menika benjang teng akhirat wonten ingkang dipun mansuh kitaban wa hukman utawa kitaban wa azaban lan uga wonten ingkang dipun mansuh namung hukman. Tulisane tesih tetep tapi sangsine sampun ical. Kenging napa? Kanggo gawe kenangan, ditulis dalam memorius, buku catatan harian. Pirawuh ingkang kula hormati keluarga besar selaku pewaris tirkah insyaallah almarhum mugi idem napa ingkang patut mungguhipun umum. Indonesia adalah warga yang berkekeluargaan benten kalian negara-negara Emirat Arab boten wonten tiyang teng mriko ijik-ijik ana wong geret kelari boten wonten. Wong teng mriko ngawit kelapa. Orang anak kelapa tiba dipundhut. Teng mriko murni hidup dengan hartanya sendiri. Nanging teng Indonesia niki seolah-olah dianggap tetangganya dianggap sebagai kakaknya, orang jauh dianggap sebagai keponakannya, sehingga harta-harta yang berdekatan dengan kita niku kita ngalap dalil daripada mubazir. Kelapa dawah dicoraken kan bosok nggih. Husnudon muli maridauhu utawa i'rad min sahibil mal. Lah mesti nek dipundhut niku sing duwe niku angsal utawa sing duwe kaya-kaya mboten tau ngropea daripada mubazir. Selamat datang Rais MPCNU Bapak Kiai, assalamualaikum. Asmungi kelan nggih. Pirawuh ingkang kula hormati kosok wangsulipun nggih, kosok wangsulipun mbok menawa kula jenengan sedaya kali almarhum kok ngaten insyaallah keluarga besar paring ikhlas nggih. Paring halal, alhamdulillah. Pirawuh ingkang kula hormati ndongaaken, danganaken mugi-mugi ingkang kita wau aturaken saged kangge perjalanan gampil almarhum enggal-enggal sepo wonten ing Hadratul Qudsiyah dipun tempataken wonten ing tunggalipun raudhah min raudhatil min riyadil jannah. Amin ya robbal. Langsung utawa lanjutipun inggih punika ndongengaken nyuwun ngapunten kawula boten saged pas lan jelas keterbatasan kawula antukipun ningali perjalanan perilaku kehidupan beliau. Ananging ingkang jelas beliau adalah seorang guru. Ida matabnu adama ing kotongang amalu. Kula jenengan sedaya apabila mati semuanya terputus. Boten saged lagi diproduktif. Ingkang wonipun saged puasa pecah, boten saged puasa malih. Ingkang wonipun sedekah pecah tertutup. Ingkang wonipun saged sedekah kalinya ini dalu-dalu malam Jumat saniki tutup. Mati semuanya, juga mati kegiatannya. Illa min salasin, ada 3 yang tetap mengucur kepada beliau almarhum. Piyambakipun guru, minimal
ada nilai-nilai kebaikan, baik niku karakter utawa hal ikhwal kewajiban yaumiyah, imma bacaan Al-Quran yang terus-menerus dibacakan dalam sholatnya, rupi Al-Fatihah, ataupun lintu-lintunipun yang dilakukan oleh siswa-siswanya sampai sekarang, dan kemudian turun-temurun, maka sistemnya seperti LML, MLM, multi level marketing. Sedoyo ngamal-ngamal ingkang dipun lampahi kalian murid lan tiang-tiang ingkang derek niki ganjaranipun badhe dipun paringaken almarhum tanpa mengurangi ganjaranipun tiang kang lampahi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayang kusum min amalihi syai'an. Niki hadisipun Muslim. Piyambakipun guru, piyambakipun kepala mendidik guru, kemudian mendidik anak, dari guru kepada anak. Ingkang putra-putra didikipun menika nglampahi kesaenan, maka terus menerus piyambakipun saged mengalir. Kaping kalih piyambakipun gadah putra ingkang setunggal asmanipun Surat Yasin. Kaping kalih sinten nggih? Pun tiang ingkang selamanya niku dipun baca kalian tiang kesaenanipun. Setiap malam Jumat rame maos Yasin. Piyambakipun uga kula sanjangi asma jenengan Yasin, apal Yasin boten kecil kecepal turane. Asal kru Yasin tok. Malah apal Yasine loro, siji Yasin kering, loro Yasin seger ya. Yo ngapunten. Putra-putranya kaleres kalian Allah dipun paringi dados putra ingkang saged mendidik ugi. Dados putra ingkang sae insyaallah putra niki uga saged dipun harapaken kesaenanipun. Wa naktubu maqaddamu wa asarahum, kesaenan-kesaenan lare niki putra niki uga mengalir kepada tiang sepaipun, apalagi putra menika kersa waladin solihin yad'ulah. Anak yang saged kersa purun mengeluangkan waktu doakan kalian almarhum. Ingkang terakhir almarhum dipun paringi yuswa panjang 75 tahun. Sudah mendekati 80 tahun. Menawi dipunetang kalian tahun Hijriah hampir 80 tahun. Niki waktu-waktu ingkang bonus ngendikane Kanjeng Nabi kutibat hasanatuh wa ulhiyat sayiatuh. Tiang umure sampun tuwa ngamal mboten patia ikhlas utawa mboten patia bener katakan dados ngamal sae. Ngamal awone dipun ngapura niki hebatipun tiang kang sampun lansia. Kalian piyambakipun dipun paringi gerah ingkang dangu. Tiang dipun paringi sakit setunggal, indikasinya dipun sepuro dosa-dosane. Kaping kali dipun paringi ganjaran kang kathah. Sebab nopo? Allah telah menyiapkan derajat yang derajat itu belum sesuai dengan kinerja ngamal piyambakipun. Dikatrol kalian meriang. Tiang kepengin dadi kepala ning 2A. Supaya 3A dikatrol kalian pendidikan, kalian program-program lain, kalian mriko-mriki sehingga bisa menjadi 3A dan pantas jadi kepala. Beliau disiapkan oleh Allah derajat ingkang tinggi, caranya dikaper dengan banyak pahala yang terus-menerus beruntung, tumpuk tundung. Ini punika sakit. Yang terakhir dan sakitnya itu mengantar kepada kematian. Kitab Al-Muwatta menyampaikan, hambaku mukmin jika memang piyambakipun dipun paringi gerah dan kemudian gerahipun menika dipun akhiri dengan kematian, insyaallah kematian lewat gerah menika dados ganti kartu garansi kangge mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mila menggah panjenengan kawula nyuwun kesaksian jenazah almarhum Bapak Kiai Haji Supangat bin Bapak Haji Hasim termasuk jenazah ingkang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Semanten mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.